Menurut saya manusia-manusia ini gurun, ya, layaknya tinggal di hutan saja, ya, layaknya bergaul dengan Salam guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Saya akan bagikan kepada saudara suatu informasi bagus dari negara Iran. Iran adalah negara yang pemerintahannya berdasarkan syariah karena Iran adalah negara muslim. Sehingga segala undang-undang aturan di bangsa itu diatur sesuai dengan syariat muslim. Sehingga saudara, di sana agama di luar muslim itu mengalami kesulitan. Terlebih khusus kekristenan di sana itu mengalami semacam suatu diskriminasi, ya, tidak memiliki kebebasan yang penuh untuk memeluk agamanya. Lalu jika ada yang dari agama Islam pindah ke Kristen, itu akan mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Yang penting sangat-sangat tertekan kehidupan kekristenan di sana. Tetapi yang dahsyat adalah apa? Pembelaan Tuhan terus dinyatakan kepada umat Kristen di sana. Dan yang menakjubkan lagi, saat ini kekristenan di sana sudah mulai meningkat, mulai bertambah banyak. Padahal semakin ditekan, semakin merambat. Itulah hebatnya kekristenan, ya. Semakin ditekan, semakin merambat. Sehingga saudara, di sana dikenal ada yang disebut dengan gereja bawah tanah. Kenapa gereja bawah tanah? Ya, mereka tidak bisa bergereja secara belak-belakan, secara terang-terangan. Tetapi mereka harus bergereja secara sembunyi-sembunyi. Tetapi justru cara itu tidak membuat mereka mati imannya, tetapi semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus di sana. Dan puji Tuhan, saya bayangkan, wow, luar biasa iman mereka, ya. Dan saya bersyukur sekali untuk pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Dan bagi saudara-saudaraku muslim yang ada di Indonesia yang menonton video ini, saya mohon jangan marah. Tidak usah tersinggung, karena ini tidak membicarakan tentang muslim yang ada di Indonesia, tetapi ini membicarakan tentang muslim yang ada di negara Iran yang jauh sekali dari Indonesia. Bahkan saya dan Anda pun belum pernah ke sana. Bagi yang sudah pernah ke sana, good. Sangat bersyukur, ya, kita di Indonesia ini bukanlah negara milik agama tertentu, tetapi kita negara kesatuan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Kulinernya bermacam-macam. Itulah Indonesia dan sangat unik. Dan tidak boleh, ya, ada satupun yang mengganggu ini. Indonesia tercintai. Makanya saya sangat senang dan bersyukur tinggal di Indonesia. Walaupun ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang otaknya tumpul di bangsa ini, yang tetap berusaha, ya, mengganggu ideologi Pancasila dan menggantikannya dengan ideologi negara mereka yang disebut dengan khilafah. Menurut saya manusia-manusia ini layaknya tinggal di padang gurun, ya, layaknya tinggal di hutan saja, ya, layaknya bergaul dengan kadal gurun, ya. Jangan bergaul dengan orang Indonesia, karena Indonesia tidak menganut negara agamamu, tetapi Indonesia menganut Pancasila, undang-undang dasar yang memberikan kebebasan kepada semua warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Saudara, simak video ini sampai tuntas, dan semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan perenungan bagi kita, dan bantu dalam doa supaya saudara-saudara kita kekristenan yang di Iran semakin dikuatkan dan pemerintah dijamah hatinya oleh Tuhan untuk dapat memberikan kebebasan kepada umat Kristiani beribadah sesuai dengan keyakinannya. Oke? Selamat menyaksikan. Saya ambil beritanya dari
jawaban.com yang berjudul Pertumbuhan Gereja Bawah Tanah di Iran paling cepat tapi juga paling sering dipersekusi. Ditulis oleh Budi Marpaung. Berdasarkan laporan salah satu lembaga pelayanan, orang-orang Kristen di Iran telah menunjukkan sebagai salah satu gerakan gereja bawah tanah yang paling cepat berkembang di dunia. Tetapi sekaligus pihak yang sering menerima persekusi. Penganiayaan minoritas telah menjadi konstan di bawah rezim Islam dan Iran saat ini. Para penganut agama lama yang pindah ke Kristen telah secara sistematis ditangkap, dianiaya sebagai bidat. Tulis Mike Ansari, Presiden Hertairan Ministry kepada The Christian Post dalam email pekan lalu. Sebagian besar kelompok pemantau menyoroti beberapa penangkapan dan perpanjangan hukuman penjara yang dialami orang Kristen dalam beberapa bulan terakhir, termasuk hukuman 10 tahun penjara untuk Pastor Yosef Nadarkhani pada bulan Mei. Umat Kristen, ya ini fotonya ini tidak kelihatan ya. Oke, lanjut. Pada akhir September, warga Kristen Iran, Saheb Fadai dan Fatemeh Bakteri juga dijatuhi hukuman masing-masing 18 dan 12 bulan penjara. Hanya gara-gara pindah keyakinan. Ganas pula ya. Memang inilah risikonya kalau negara sudah menjadi negara agama, maka warganya pasti hidup tertekan. Ya, bersyukurlah Indonesia ini bukan negara agama. Kalau negara agama maka entahlah apa yang akan terjadi ya. Makanya saya secara pribadi menolak keras rencana kaum-kaum cadrun-cadrun itu untuk membangun negara khilafah, negara muslim. Saya tolak keras. Kalau kalian pengen membangun negara agama Islam di Indonesia, sebaiknya kalian yang pindah ya, hengkang dari Indonesia dan tinggal di Arab Saudi atau di padang gurun sana. Ini manusia-manusia tidak bertanggung jawab dan sangat-sangat kurang ajar ya, ingin mengganti ideologi bangsa ini. Oke, lanjut. Kedua orang percaya itu dinyatakan bersalah karena menyebarkan propaganda melawan rezim. Tampaknya dikarenakan mereka berkhotbah tentang kekuasaan Yesus Kristus dan otoritas tertinggi dari Alkitab. Demikian laporan Christian Solidarity Worldwide. Adapun tudingan yang diarahkan kepada sejumlah pengikut Yesus telah dijatuhi hukuman. Ini adalah karena mempromosikan kekristenan Zionis. Ansari mengatakan bahwa sebagai seorang sejarawan yang telah melakukan observasi, penganiayaan tersebut berasal dari pertumbuhan Kristiani yang bersejarah dan organik di dalam Iran, dibuktikan oleh salah satu gerakan gereja bawah tanah yang paling cepat berkembang di dunia. Namun, sejalan pertumbuhan gereja datang juga penganiayaan. Ya, ini biasa ya, dan selalu terjadi. Di mana-mana selalu terjadi ini. Umat Muslim Iran, yang di Indonesia jangan tersinggung ya, ini umat Muslim Iran, bukan umat Muslim Indonesia ya. Umat Muslim Iran, saya tekankan lagi ya, yang menjadi Kristen menghadapi
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Sebagian besar individu yang ditangkap dipaksa untuk membocorkan informasi tentang kegiatan gereja rumah mereka dan orang-orang dari teman-teman mereka di bawah ancaman penganiayaan kriminal atau penangkapan anggota keluarga. Sambung Ansari. Penahanan diperpanjang tanpa tuntunan formal, persidangan atau hukuman umum. Pemerintah secara aktif menyaring komunikasi digital, memonitori percakapan telepon, dan melakukan razia terhadap orang-orang yang berkepentingan. Presiden dari kelompok yang membantu menghubungkan dan mendukung orang percaya bahwa tanah itu mengatakan bahwa sangat sulit untuk memberikan statistik tentang berapa banyak orang Muslim yang memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Ada banyak kelompok dan lembaga pelayanan lain yang menjangkau Iran, dan sampai saat ini belum ada penilaian akademis mengenai tingkat konversi dari Islam ke Kristen di Iran. Jelas Ansari. Namun Herta Iran memproses setiap harinya sekitar 700 kontak dengan orang-orang Iran yang menanyakan mengenai Yesus. Wow, per hari 700 kontak. Ya. Marvin Thomas, kepala eksekutif CWS, secara terpisah menegaskan bahwa menangkap orang-orang percaya karena membahas doktrin Kristen bukan hanya pelanggaran berat terhadap hak mereka untuk mendukung keyakinan agama yang mereka pilih, tetapi juga mengkriminalisasi iman Kristen yang dimaksudkan konstitusi Iran untuk dikenali. Kami menyerukan kepada pemerintah Iran untuk menghentikan semua bentuk pelecehan dan intimidasi komunitas agama damai, dan untuk membebaskan semua yang ditahan sehubungan dengan agama atau kepercayaan mereka. Pangkas Thomas. Wah. Berarti luar biasa ya penganiayaan yang terjadi terhadap saudara-saudara kita umat Kristiani yang ada di Iran. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.